إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan yang saya muliakan, pembahasan kita pada pertemuan pertama masih dalam bab pertama dari Kitabul Ilmi, dari kitab Al-Jami' As-Sahih oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang mana beliau memberikan judul bab mengenai keutamaan ilmu. Kemudian beliau membawakan dua buah ayat yang sangat jelas dan tegas menjelaskan keutamaan dan kebesaran ilmu dan ahli ilmu. Dan saya telah terangkan apa yang dimaksud dengan ilmu. Kemudian saya akan iringi dengan kitab yang saya tulis dengan judul Kitab Ilmu. Kumpulan hadis-hadis sahih dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab ilmu. Kitab ini merupakan pekerjaan ilmiah saya, insyaallah ta'ala, dalam mengumpulkan sebagian hadis-hadis yang telah sabit sahih atau hasan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ahli hadis dan berjalan mengikuti kaidah-kaidah ilmu hadis. Kitab ilmu ini merupakan kitab yang ketiga dari pengumpulan hadis-hadis sahih
Kitab pertama, lihat halaman 14, adalah kitab Zuhud, kumpulan hadis-hadis sahih dalam bab-bab zuhud. Telah terbit beberapa tahun yang lalu, sudah lama. Terdiri dari 204 hadis kalau tidak salah. Kitab kedua adalah kitab manhaj dan aqidah, kumpulan hadis-hadis sahih dalam bab-bab manhaj dan aqidah. Ada sekitar 321 hadis. Baru terbit kira-kira setahun yang lalu. Saya dapat menyelesaikannya di masa pandemi, kemudian menerbitkannya. Kitab Zuhud merupakan pembahasan mengenai bab zuhud dan yang berkaitan dengannya, dengan membawakan hadis-hadis yang insya-Allah Ta'ala dapat melembutkan hati manusia dan mengajak mereka menuju negeri akhirat. Kitab manhaj dan aqidah, pembahasan khusus mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan manhaj, sikap dan cara beragama, dan aqidah. Kitab besar mengumpulkan ratusan hadis. Bagi para pelajar, insya-Allah dan seluruhnya kaum muslimin bermanfaat untuk mengetahui hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Saya tidak banyak memberikan komentar kecuali membawakan hadis dan mentashihnya, mensahihkan atau menghasankannya. Yang ketiga adalah kitab ilmu ini, terdiri dari 67 hadis. Kita akan lihat nanti dan membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan ilmu. Saya namakan kitab ini dengan kumpulan hadis-hadis sahih dalam bab-bab ilmu, dan sebelumnya dalam bab zuhud dan bab manhaj dan aqidah, karena ia terdiri, lihat halaman 15. Pertama, hadis-hadisnya telah disepakati kesahihannya atau umumnya telah disepakati, seperti hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim atau salah satunya. Bahkan pada sebagian hadisnya berderajat mutawatir. Yang kedua, hadis-hadis sahih yang tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim tetapi telah disepakati kesahihannya atau kesahannya oleh para imam ahli hadis atau sebagian dari mereka. Semuanya saya pulangkan kepada ahlinya dan berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu hadis insyaallah taala. Itulah dua syarat yang sangat besar dalam mensahihkan dan mendhaifkan suatu hadis. Pertama, dipulangkan kepada ahlinya. Yani ketika kita berbicara tentang hadis dan yang berkaitan dengannya, tentu wajib memulangkan kepada ahlinya. Tidak boleh, bahkan terlarang
orang yang tidak mempunyai keahlian sama sekali tentang hadis berbicara mengenai hadis, yakni dipulangkan ke ahlinya. Hadis ini sahkah atau tidak, yang berbicara adalah ahlinya. Itu. Yang kedua, berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah disepakati khususnya di dalam ilmu hadis. Saya ambil contoh sebuah hadis yang sangat masyhur, terkenal maksudnya, yaitu hadis mengazankan anak yang baru lahir. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau menyatakan sahih, yakni mensahkannya. Tetapi sebagian ulama, yakni ahli hadis, mendhaifkannya. Tashihnya, pensahannya datang dari seorang imam besar, bahkan murid terbaik Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmati keduanya. Tetapi apabila ditinjau dari kaidah-kaidah ilmu hadis, maka ia tertolak pensahihan Al-Imam At-Tirmidzi. Mengapa demikian? Karena di sanadnya, ya di jalannya orang yang meriwayatkan itu, ada seorang perawi yang lemah. Lemah dalam apa? Dalam hafalannya. Itu Asim bin Ubaidillah, dari keturunan Umar bin Al-Khattab Al-Umari. Karena itu pentashihannya tertolak. Kenapa? Karena kaidah berbicara, syarat hadis sahih salah satunya adalah orang-orang yang meriwayatkannya haruslah thiqah. Thiqah itu dalam ilmu hadis, yakni agamanya baik, dia seorang yang mulazamatut taqwa, melazimkan dirinya untuk senantiasa bertakwa, dan dia pun dikenal, masyhur, dirinya dikenal. Itu yang berkaitan dengan agama dan dirinya. Tidak cukup sampai di situ, ulama memeriksa ilmunya, hafalannya kuat atau tidak, dan seterusnya. Itu kaidah berbicara. Nah, hadis ini, ya, ahlinya berbicara, bahkan sangat ahli, Al-Imam, tepat. Tetapi apabila ditinjau dari sesuai tidak dengan kaidah-kaidah ilmu hadis, ternyata tertolak. Kenapa? Karena ada sebagian perawinya lemah, tetapi bukan sangat lemah. Karena ia bukan sangat lemah, maka dapat menerima bantuan dari yang lain. Kalau sama atau lebih ringan lemahnya, apalagi kalau bantuan itu datang dari orang-orang yang thiqah. Adakah? Ada. Yaitu sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Sunni yang menyatakan hampir sama, yakni mengazankan
orang yang anak yang baru lahir. Tetapi hadis ini tidak bisa menguatkan hadis riwayat Tirmidzi karena hadis ini sangat lemah. Kalau tidak mau dikatakan palsu, maka ia tidak bisa menguatkannya. Karena yang menguatkannya itu harus sama dengannya, paling tidak, atau lebih tinggi darinya. Tapi kalau di bawahnya, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Sama seperti penyakit, ada yang penyakit ringan, ada yang sangat yang sangat berat, ada yang sangat berat lagi, ada yang sekarat, ya begitu. Nah, ini penyakit. Ada lagi hadis yang lain yang semakna dengannya, tetapi tidak beda jauh dari yang kedua tadi, sangat lemah atau palsu. Maka tetaplah hadis mengazankan bayi itu lemah, ya, tidak bisa dijadikan hujjah. Oleh karena itu, mereka yang tidak ahli jangan sekali-sekali masuk ke dalam salah satu cabang ilmu yang ia tidak menguasainya, seperti hadis, karena dia akan terkapar, mati, terinjak-injak oleh kuda-kuda para kesatria hadis. Bagaimana mungkin ia masuk ke medan peperangan ilmiah sedangkan ia tidak mempunyai senjata, tidak mempunyai kendaraan, tidak mempunyai perlengkapan perang? Bagaimana mungkin dia masuk ke medan itu? Nah, ini dia. Nah, pada bab pertama halaman 23 saya pun mengikuti ahli ilmu, khususnya Imam Al-Bukhari, memberikan judul bab keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Saya bawakan ayat wa qur rabbi zidni ilma, kemudian yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sudah kita bahas yang dibawakan oleh Al-Imam pada halaman 24, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah, samakah orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Nah, ini keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Di antara kaidah, situ saya tulis, di antara kaidah yang sangat besar di dalam Islam yang terambil dari hidayah dan cahaya nur Alkitab, Al-Quran dan Sunnah ialah tidak boleh menyamakan sesuatu yang berbeda. Tidak boleh menyamakan sesuatu yang berbeda atau membedakan sesuatu yang sama, sebagaimana firman Allah yang membedakan atau tidak menyamakan antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Qul, katakan, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Samakah orang yang mengetahui, yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Terjadinya kerusakan, bahkan kerusakan dakwah, karena menyamakan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Tampilnya orang-orang yang tidak berilmu
mendakwakan Islam. Itu berarti kita menyamakan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, disamakan di dalam satu pekerjaan ilmiah yang sangat besar, amal yang sangat besar, yaitu ad-da'wah ila Allah. Bagaimana mungkin orang yang tidak berilmu mengajarkan ilmu di dalam Islam? Nah, ini perhatian kepada pengurus masjid, panitia pengajian, khususnya ibu-ibu, yang mereka ini tidak memiliki ilmu, tidak tahu mana yang berilmu dan mana yang tidak berilmu, tidak tahu mana pelajar dan mana yang bukan pelajar. Lalu mereka menyamakan, terjadilah kerusakan. Kaidah yang besar ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menyamakan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Mengapa kita menyamakannya? Ini kaidah besar sekali. Karena itulah, karena menyamakan sesuatu yang berbeda, timbullah kesyirikan di muka bumi. Manusia menyamakan antara Khaliq dengan makhluk, padahal berbeda antara Allah dengan makhluknya. Mengapa kita samakan? Sebagian manusia menyamakannya, timbul kesyirikan. Allah yang berhak dan harus diibadati, hanya Allah, tidak yang lain. Kemudian manusia menyamakan beribadah kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka terjadi kesyirikan. Alangkah besarnya firman Allah ini, alangkah besarnya kedudukan ilmu dan ahli ilmu itu. Kemudian yang ketiga, Allah telah menjadikan ahli ilmu tempat untuk bertanya tentang agamanya. Allah tidak perintahkan kita untuk bertanya kepada orang-orang yang bodoh. Allah perintahkan kita, fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Yang keempat, dan Allah memulai dengan ilmu. Allah memulai dengan ilmu. Fa'alam, itu ilmu. Karena didahului dengan ilmu. Maka pada bab 10 dari Sahih Bukhari dan juga di kitab ilmu ini, bab kedua, ya, saya mengikuti Al-Imam, ilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan berbuat. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang kelima, Allah menurunkan kitabnya Al-Quran yang mulia dengan ilmunya. Allah berfirman, anzalahu bi'ilmihi. Allah turunkan Al-Quran dengan ilmunya. Karena Allah namanya Al-Alim, sifatnya adalah ilmu. Yang keenam, kemudian Allah telah menjadikan ahli ilmu sebagai hujjah bagi setiap manusia yang mengingkari keesaan Allah. Siapa saja yang mengingkari keesaan Allah di muka bumi ini, maka Allah tegakkan hujjah ahli ilmu sebagai hujjahnya untuk menjelaskan keesaan Allah, tauhid. Allah tidak jadikan yang lainnya. Perhatikan firman Allah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Pertama, Allah menyaksikan dirinya sendiri bahwa tidak ada satupun ilah, yakni tidak ada satupun yang diibadati, yang berhak diibadati dengan benar melainkan Dia, Allah. Yang kedua, wal malaikatu, para malaikat tegak menyaksikan la ilaha illallah,
Yang ketiga, wa ulul ilmi, ahli ilmu. Ini dia. Allah angkat ahli ilmu menjadi hujjah kepada setiap orang yang mengingkari la ilaha illallah. Allah yang qaiman bil qist, yang selalu menegakkan keadilan. Itu Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi senantiasa Allah disifatkan dengan keadilan dalam apa? Dalam catatan kaki ini saya jelaskan, catatan kaki ke-13. Senantiasa Allah disifatkan dengan keadilan dalam pengaturannya kepada makhluknya, pada perintahnya dan larangannya dan seterusnya. Allah senantiasa dan tetap berlaku adil, qaiman bil qist. Allah ulang lagi, la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Ketujuh, kemudian Allah menegaskan bahwa Al-Quran tersimpan di dada orang-orang yang berilmu. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Bahkan Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang berilmu. Kedelapan, hanya para ulama yang takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Dan ayat-ayat lainnya banyak sekali. Adapun hadisnya, ada beberapa buah hadis. Di sini saya bawakan ada 5 buah hadis, dan semuanya tidak memenuhi persyaratan Al-Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya. Karena itu beliau tidak membawakan satupun hadis mengenai keutamaan ilmu secara langsung. Adapun tidak langsung, nanti kita baca di sebagian hadis di kitab ilmu dari Sahih Bukhari. Yang tertinggi tentang keutamaan ilmu hadisnya ialah an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Sahih rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dan selain mereka banyak sekali, dan saya membicarakannya di kitab yang lain panjang lebar tentang kesahihan hadis ini, karena sebagian ulama ahli hadis yang saya maksud, di antaranya Al-Imam sendiri, Al-Imam Al-Bukhari, meragukan kesahihan hadis ini. Ya. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang berjalan, yakni menuju satu jalan, satu tempat untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah, niscaya Allah memudahkannya dengan sebab itu, dengan sebab ia menuntut ilmu, jalan menuju surga. Pertama, karena Allah menyayanginya, merahmatinya dengan rahmat Allah. Yang kedua, dengan sebab menuntut ilmu, seseorang jadi mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang halal, mana yang haram, dan seterusnya, sehingga lapanglah jalan yang akan memudahkannya menuju surga. Karena surga itu tidak bisa dibeli dengan harga jual beli, tidak bisa.
tapi dengan amal, dengan sebab amal, dengan sebab amal. Hadis sangat besar sekali, menjelaskan keutamaan yang demikian besar dari menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini masuk ke dalam sabda Nabi yang mulia ini, sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah tabaraka wa taala agar dimasukkan ke dalam sabda Nabi yang mulia ini. Tapi kita harus ikhlas. Tujuan hanya untuk menuntut ilmu. Sebagaimana sahabat datang jauh-jauh dari satu negeri ke negeri yang lain hanya untuk mencari sebuah hadis saja. Dan sekarang kita alhamdulillah tidak perlu lagi berjalan dari satu negeri ke negeri yang lain untuk mendapatkan sebuah hadis. Seperti para ulama dahulu mengarungi Sahara yang luas sekali dan mengerikan dan penuh dengan bahaya untuk mencari hadis. Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan bagi orang-orang yang terakhir zaman dari orang-orang yang beriman untuk mengetahui ayatnya dan hadis-hadis Nabi-Nya. Tinggal membeli, tinggal membaca, mudah. Hadis yang kedua, عن أبي أمامة الباهلي قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في حجرها في جهرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. Hadis ini sepanjang penelitian saya hasan. Rawahu Tirmidzi, haddatsana Muhammad bin Abdul A'la As-San'ani, haddatsana Salamah bin Raja, haddatsana Al-Walid bin Jamil, haddatsana Al-Qasim Abu Abdurrahman an Abi Umamah Al-Bahili qala. Itu yang namanya jalannya orang-orang yang meriwayatkan di setiap kitab hadis ada seperti itu. Setelah meriwayatkan hadis ini, Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadza hadisun hasanun gharibun sahihun. Qala, kemudian beliau berkata, sami'tu Aba Ammar Al-Husayn bin Khuraith Al-Khuzai yaqul sami'tu Al-Fudail bin Iyad yaqul عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. Dari Abu Umamah Al-Bahili dia berkata, pernah diterangkan kepada Rasulullah SAW tentang keadaan dua orang yang salah. Seorang dari keduanya ahli ibadah, sedangkan yang lain ahli ilmu. Maka Rasulullah SAW bersabda, kelebihan ahli ilmu dari ahli ibadah seperti kelebihanku atas orang yang paling rendah dari kamu. Ini menjelaskan kebesaran ahli ilmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya serta penduduk langit dan bumi hingga semut di lubangnya dan ikan di air berselawat, yakni memohon kepada Allah kebaikan untuk kepada orang, yakni ahli ilmu yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Mengapa penduduk langit dan bumi sampai semua ikan-ikan di laut memohon kepada Allah ampunan untuk
ahli ilmu, kebaikan untuk ahli ilmu. Karena ahli ilmu diantaranya menerangkan agama Allah tabaraka wa ta'ala, dan semuanya makhluk Allah itu. Yang kedua, secara khusus ahli ilmu menjelaskan hak-hak mereka, binatang-binatang itu. Siapa yang mengatakan semut tidak boleh dibunuh? Ahli ilmu. Berdasarkan sabda Nabi yang mulia SAW, ia membawakan hadis-hadisnya. Siapa yang menjelaskan bahwa binatang laut halal? Ahli ilmu. Dari mana? Dari ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Lihat, ahli ilmu menjelaskan tentang hak-hak hewan. Ada yang boleh dibunuh, ada yang tidak boleh dibunuh, ada yang halal dimakan, ada yang haram dimakan, dan seterusnya. Sehingga terjadi keseimbangan dan hewan itu tidak terzalimi. Karena itu sampai semut, berarti sebelumnya bukan semut saja, sampai ikan-ikan di air memohonkan kepada para ulama yang mengajarkan kebaikan kepada manusia agar Allah ampunkan, agar Allah memberikan kebaikan kepadanya. Mereka berselawat. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanadnya tadi, kemudian selesai meriwayatkan, Al-Imam mengatakan hadis ini hasan, gharib, sahih. Kemudian beliau Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan, aku mendengar Abu Ammar, namanya Husain bin Khuraiz Al-Khuzai, berkata, aku pernah mendengar Fudail bin Iyad berkata, orang yang alim, berilmu dan beramal, lagi muallim, mengajarkan. Alim, amil, muallim, itu dia. Alim, dia beramal. Kalau dia tidak beramal, maka ia seperti ulama Yahudi. Kalau orang beramal tanpa alim, maka perjalanannya seperti orang-orang Nasara. Umat ini, orang-orang alimnya amil, beramal, dan muallim, mengajarkan kepada manusia. Kalau seperti itu, kata Fudail bin Iyad, akan diseru dipanggil dengan sangat besar di alam langit sana, yakni disebut-sebut oleh para malaikat. Saya sendiri mengatakan isnad hadis ini hasan karena beberapa rawinya martabatnya hasan, sebagaimana saya terangkan, yakni Salamah bin Raja, Al-Walid bin Jamil, Qasim bin Abdurrahman, Abu Abdurrahman, dan itu ketiga orang ini tidak sampai ke derajat peringkat thiqah yang tinggi, tapi di bawah. Tapi antara thiqah dengan hasan itu beda, tidak terlalu jauh. Karena itu Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan, gharib, juga sahih. Hadis yang ketiga, An Kathir bin Qais qala kuntu jalisan ma'a Abi Darda'i fi masjidi Dimashq. Kata Kathir bin Qais, dia berkata, aku pernah duduk bersama Abu Darda, seorang sahabat besar, di sebuah masjid yang ada di Damaskus, Dimashq. Faja'ahu rajulun faqala, tiba-tiba datang seorang laki-laki, dia berkata, ya Abu Darda, hai Abu Darda, inni ji'tuka min Madinatir Rasul sallallahu alaihi wasallam li hadithin balagani annaka tuhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Darda, sesungguhnya aku datang kepadamu
dari kota Rasulullah SAW, yakni dari Madinah. Saya datang dari Madinah ke Syria ini, ke Damaskus ini, Dimashq ini. Untuk apa? Li hadithin, untuk sebuah hadis. Perhatikan ikhwan, dulu orang cari sebuah hadis, jalan dari Madinah ke Syria, dari Saudi Arabia kalau sekarang ke Syria, Dimashq. Berapa lama? Dengan kendaraan onta. Kalau dengan kendaraan onta, kalau dia jalan kaki. Li hadithin balaghani, telah sampai kepadaku, annaka tuhaddithuhu, sesungguhnya engkau pernah menceritakan hadis itu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ji'tu li hajatin, saya tidak datang untuk satu keperluan lain, tapi hanya untuk ini. Begitu sikap penuntut ilmu. Kita datang ke majelis ini hanya untuk talabatul ilm, menuntut ilmu. Lihat, orang ini datang dari Madinah jauh-jauh hanya untuk sebuah hadis yang sampai kabar kepadanya bahwa Abu Darda meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah SAW. Maka dia harus datang, dia harus berjumpa dengan Abu Darda, menanyakannya. Qala, kata Abu Darda, fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaqallahu bihi tariqan min turuqil jannah, wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridan li talibil ilm, wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma', وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Kata Abu Darda, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menuju suatu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan menyampaikan dengan sebabnya ke suatu jalan dari jalan-jalan menuju surga. Yakni turuqul khair banyak, jalan-jalan kebaikan itu banyak, jalan-jalan menuju surga itu banyak. Karena itu alangkah tercelanya bid'ah itu. Karena bid'ah bukan jalan menuju surga. Jalan menuju apa? Nar. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar. Padahal jalan-jalan menuju surga banyak. Ini Nabi SAW bersabda, jalan-jalan menuju surga. Min turukil jannah. Alangkah hinanya kalau seorang mukmin muslim mencari bid'ah, bukan mencari sunnah. Padahal mencari sunnah itu banyak. Turukul jannah, turukul khair, banyak sekali. Salah satunya adalah menuntut ilmu. Ya? Niscaya Allah akan menyampaikan dengan sebabnya ke suatu jalan dari jalan-jalan menuju surga. Dari jalan-jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena ridha, senang kepada penuntut ilmu. Terus mereka meletakkan sayap-sayapnya sampai ke langit dunia. Kalau mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala tugasi sebagian malaikat untuk mencari majlis zikir.
Kata ulama, majlis zikir ialah majlis yang berbicara tentang al-halal wal haram, majlis ilmu. Apabila salah seorang dari mereka mendapati majlis zikir, maka mereka memanggil yang lain sehingga penuhlah di majlis itu, dan mereka meletakkan sayap-sayapnya sampai ke langit dunia. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, karena ridha, senang kepada para penuntut ilmu. Sesungguhnya penduduk langit dan bumi serta ikan-ikan di air memohon kepada Allah ampunan untuk orang alim, dan sesungguhnya kelebihan orang alim atas ahli ibadah seperti kelebihan bulan purnama dengan seluruh bintang. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi, sedangkan para nabi tidak mewarisi dinar dan tidak juga dirham, tetapi mereka hanya mewarisi ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan ilmu itu, sesungguhnya ia telah mengambil bagian yang sangat besar sekali. Hadis ini saya katakan hadis hasan li ghairihi, yakni menunjukkan bahwa hadis ini asalnya dhaif, tetapi bisa terangkat menjadi hasan li ghairihi karena bantuan yang lain. Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Ahmad dan Ad-Darimi dari beberapa jalan dari Asim bin Raja bin Haywa yuhadditsu an Dawud bin Jamil an Katsir bin Qais qala. Saya mengatakan di situ isnad hadis ini dhaif, sanad hadis ini dhaif. Tetapi sesuatu hadis dalam dunia hadis, kalau dikatakan sanadnya dhaif, belum tentu matannya dhaif. Karena Daud bin Jamil dan Katsir bin Qais dua orang perawi yang lemah. Yani berbicara tentang hadis bukan hanya matan, tapi terutama sanad dilihat. Tetapi hadis ini ada jalan lain, riwayat Abu Daud saya terangkan juga sanadnya dhaif. Kemudian hadis ini juga telah ada beberapa penguatnya pada bagian-bagiannya, seperti hadis Abu Umamah, hadis kedua, hadis Abu Hurairah, hadis pertama, dan hadis Safwan bin Assal, hadis keempat. Maka dengan dikumpulkan semuanya, hadis kita ini derajatnya seperti yang saya katakan tadi, hasan li ghairihi. Maka terangkatlah hadis ini. Saya ingin menyingkap hadis ini karena selama ini orang berbicara tentang matan hadis tapi tidak berbicara tentang sanad. Maka para pelajar bisa mengambil manfaat di sini bahwa hadis itu tidak dibicarakan matannya saja, tetapi juga pertama kali dibicarakan sanadnya sah atau tidak. Kalau ia lemah, apakah lemahnya berat atau tidak? Seperti hadis ini lemahnya ringan, maka ia dapat menerima bantuan sehingga hadis ini menjadi kuat dan bisa dipakai, yakni derajatnya hasan li ghairihi. Kemudian hadis yang keempat, Zir ibn Hubaysh, Zir yang namanya Zir bin Hubaysh, qala غدوت على صفوان بن عسال المرادي أسأله عن المسح على الخفين فقال ما جاء بك؟ قلت ابتغاء العلم. قال ألا أبشرك؟ ورفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلبه. Fadzakara al-hadis. Hadis ini
sahihun li ghairihi rawahu Ibnu Majah wa Ahmad wa ghairuhuma min turuq an Asim bin Abi Najud an Zir bin Hubaysh qala. Dari Zir bin Hubaysh dia berkata, pada pagi hari aku datang menemui Safwan bin Assal Al-Muradi untuk bertanya kepadanya tentang masalah mengusap di atas kedua sepatu sebagai pengganti mencuci kedua kaki saat berwudu. Maka beliau bertanya, apakah yang menyebabkanmu datang kepadaku? Jawabku, untuk menuntut ilmu, ibtiga'al ilm. Yani sahabat ingin tahu apa yang menyebabkanmu datang, Zir, apa yang menyebabkanmu datang kepadaku? Dijawab oleh Zir bin Hubaysh, seorang perawi thiqah tabi'in, ibtiga'al ilm, saya mencari ilmu. Maka Safwan bin Asal mengatakan, maukah aku beri kabar gembira kepadamu? Ala ubashiruka, yani kabar gembira bagi para penuntut ilmu. Begitu para sahabat senang kepada para penuntut ilmu yang benar-benar mau menuntut ilmu. Kemudian beliau Safwan bin Asal memarfu'kan, yakni menyandarkan hadis ini kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada penuntut ilmu karena redha, senang dengan apa yang ia tuntut, ia cari. Hadis ini sahih li ghairihi, sanadnya hasan, tapi telah ada beberapa jalannya, dan saya telah meluaskannya di kitab yang lain ketika saya membahas hadis-hadis di Sunan Abi Dawud yang sangat panjang sekali. Dalam riwayat yang lain, ma jaa bika qala fa qultu ji'tu atlubul ilm, saya datang untuk menuntut ilmu. Apa yang menyebabkanmu datang? Saya datang untuk menuntut ilmu. Maka Safwan mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min kharijin yakhruju min baitin fi talabil ilmi illa wada'at lahu al-malaikatu ajnihataha ridan bima yasna'u. Tidak seorang pun yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu. Jika kita keluar tadi dari rumah kita untuk menuntut ilmu, illa wada'at lahul malaikatu, melainkan para malaikat meletakkan ajnihataha, sayap-sayapnya, ridha dengan apa yang dilakukan oleh orang itu, dan seterusnya. Hadis yang terakhir dalam bab ini, an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala inna ad-dunya mal'unah mal'unatun inna ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wadahu wa 'alimun aw muta'allimun. Hadis ini hasan, rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abdurrahman bin Thabit bin Thawban قال سمعت عطاء بن قرة قال سمعت عبد الله بن ضمرة قال سمعت أبا هريرة يقول. Dari Abu Hurairah dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya dunia ini terlaknat. Lihat catatan kakinya, halaman 35, catatan kaki nomor 17, karena ia dapat menjauhkan manusia dari Allah, kecuali kalau seseorang itu mengikuti apa yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis ini. Dan terlaknat pula apa yang ada padanya, yaitu perkara-perkara yang menyibukkan manusia dari mentaati Allah dan Rasulnya, kecuali zikrullah. Kecuali zikrullah, apa yang dimaksud dengan zikrullah? Yaitu mentaati Allah dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu zikrullah. Dan yang mendekatinya yang seperti itu
dari ketaatan kepada Allah, serta orang alim, pengajar atau pelajar, itu tidak masuk ke dalam yang terlaknat. Ya? Imam Tirmidzi setelah meriwayatkan hadis ini mengatakan hadis ini hasan gharib. Imam Al-Albani menyetujuinya dan beliau mengatakan hasan li dzatihi. Saya pun turut mengatakan hadis ini hasan sebagaimana dikatakan kedua imam di atas, yaitu Tirmidzi dan Al-Albani. Itu kedua orang ahlinya. Nah, itu saya katakan kita pulangkan kepada ahlinya dan berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu hadis. Abdullah bin Dhamra telah dimasukkan oleh Ibnu Hibban dan seterusnya pembicaraan mengenai rawi yang ada di sanad hadis ini. Adapun bab yang kedua, ilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan beramal, al-ilmu qabla al-qaul wal amal, nanti akan dijelaskan di bab ke-10 dalam Sahih Bukhari. Sekarang kita lanjutkan Sahih Bukhari bab yang kedua. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ju'fi rahimahullah ta'ala fi kitabih al-Jami' as-Sahih fi kitab al-'ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadl al-'ilm. Sudah dibaca bab kedua. Babu man su'ila 'ilman wa huwa mushtaghilun fi hadithihi fa atamma al-haditha thumma ajaba as-sa'il. حدثنا محمد بن سنان الباهلي أبو بكر البصري قال حدثنا فليح وقال الإمام وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي بن أسامة عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم فجاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إلى غير أهله فانتظر الساعة. Iya. Bab man su'ila, orang yang ditanya, yang dimaksud orang tentunya ahli ilmu yang sedang mengajar ilmu. Karena itu man su'ila ilmu, orang yang ditanya tentang sesuatu permasalahan ilmu, wa huwa mushtaghilun, sedangkan ia sibuk, ya, fi hadithihi, di dalam pembicaraannya, yakni ia lagi sibuk mengajarkan manusia. Seperti saya sibuk membacakan hadis, mengajarkan antum, tiba-tiba ada yang tanya, fa'atammal haditha, maka hendaklah ahli ilmu itu menyempurnakan pembicaraannya, yakni menyelesaikan pembicaraannya, thumma ajaba sa'il, kemudian baru menjawab pertanyaan orang yang bertanya tadi. Yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Bukhari adalah ingin menjelaskan adab menuntut ilmu, pelajar dan pengajar, bagi pelajar dan pengajar. Hendaklah pelajar
duduk dengan baik, mencermati apa yang diajarkan, dan jangan memotong pembicaraan kecuali dalam hal atau hajat yang mendesak, seperti ingin bertanya tentang orang yang baru masuk Islam, ingin bertanya tentang sesuatu kewajiban di dalam Islam, dan perkara-perkara yang sepertinya. Atau membetulkan misalnya ayat yang dibacakan oleh pengajar tapi salah, misalnya lupa. Hal-hal yang bersifat mendesak. Kalau tidak, maka duduk dengan baik dan memperhatikan apa yang sedang diajarkan. Karena hakikat ilmu itu paham. Nanti akan ada bab tersendiri. Dan saya pun memberikan judul bab pada halaman 43, hakikat ilmu adalah paham. Demikian juga pada pengajar, menunaikan hak jamaah terlebih dahulu, yang berhak untuk mendengar penjelasannya, dinisbahkan dengan orang yang tiba-tiba bertanya, kecuali kalau pertanyaan yang memang darurat atau mendesak, ya, nah itu dibolehkan. Juga ada pengajar, yakni menjawab pertanyaan apabila diperlukan untuk dijawab, walaupun tidak secara langsung. Ini saya kira seperti itu bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari, yakni adab bagi pelajar dan pengajar. Hadis yang mulia ini beredar dari jalan Fulayh. Siapa Fulayh? Fulayh bin Sulaiman bin Abi Mughirah al-Khuzai. Fulayh bin Sulaiman. Tapi Fulayh ini sebetulnya gelar lakop dia. Namanya Abdul Malik. Fulayh bin Sulaiman menerima hadis ini dari Hilal bin Ali, dari Atha bin Yasar, dari Abi Hurairah. Qala, dia berkata, yakni hadis ini beredar dari jalan Fulayh bin Sulaiman, yakni ma'ruf, terkenal dengan nama Fulayh bin Sulaiman. Al-Imam meriwayatkan dari Muhammad bin Sinan, juga dari Ibrahim bin Munzir. Ada dua sanad. Muhammad bin Sinan dari Fulayh, dari Hilal, dari Atha, dari Abu Hurairah. Sanad yang kedua, Bukhari dari Ibrahim bin Munzir, dari Muhammad bin Fulayh, anaknya Fulayh, dari bapaknya haddatsani abi, dan seterusnya. Hadis ini hanya dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, tidak oleh imam lain. Di kitab ilmu, Al-Imam Al-Bukhari membawakan panjang hadis ini, tapi di kitab, bagian kitab yang lain dari kitab sahihnya singkat. Berkata Abu Hurairah, Bainama itu artinya hampir sama dengan idza, yakni ketika, tatkala. An-Nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin, berada di sebuah majlis,
tentunya majelis ilmu. Yuhaddithul qaum, beliau sedang bercerita kepada kaum. Bercerita di sini maksudnya mengajarkan ilmu, bersabda dan lain sebagainya, membawakan ayatul Quran. Ja'ahu a'rabiyyun, tiba-tiba datang menemui beliau seorang a'rabiyyun. A'rabiyyun adalah orang yang tinggal di pedalaman. Setiap orang yang tinggal di pedalaman dinamakan a'rabiyyun. Apakah ia orang Arab atau orang Indonesia atau orang yang lainnya, dinamakan a'rabiyyun. Jadi a'rabiyyun itu bukan khusus orang Arab, tapi setiap orang yang tinggal di pedalaman, di kampung, di desa, ya, dinamakan a'rabiyyun. Faqala, dia bertanya, mata sa'ah, kapan waktunya hari kiamat itu? Famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddits, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap melanjutkan pembicaraannya, yakni tidak menjawab pertanyaan a'rabiyyun, karena pertanyaan ini tidak mesti dijawab langsung, bisa ditunda. Kecuali seorang datang, ya Rasulullah, saya baru masuk Islam, terangkan Islam pada saya. Ini diputuskan pembicaraan, menjelaskan, karena ini pertanyaan yang harus dijawab seketika langsung. Tapi pertanyaan tentang kapan hari kiamat tidak mesti dijawab langsung. Selain beliau sallallahu alaihi wasallam memenuhi hak para sahabat, hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa para sahabat duduk dengan seksama dan tertib dan mendengarkan apa yang beliau sabdakan dan ajarkan. Dan begitulah di majelis ilmu, yakni serius, karena sedang belajar ilmu, sedang mendengarkan hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Faqala ba'dul qaum, sebagian kaum mengatakan, sami'a ma qala faqariha ma qala. Beliau mendengar apa yang a'rabiyyun itu tanyakan, tetapi beliau tidak menyukai pertanyaannya. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka sahabat mengatakan, bal lam yasma', bahkan beliau tidak mendengar. Hatta idza qada hadithahu, sehingga apabila beliau telah menyelesaikan pembicaraannya, qala, beliau bertanya. Ini menunjukkan bahwa beliau mendengar pertanyaan a'rabiyyun. Aina urahu, yani adunnu, saya kira, yani rawi tentunya dia mengatakan, aina sa'ilu 'anis sa'ah, mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Qala a'rabiyyun, itu berkata, ana ya Rasulullah, ini saya ya Rasulullah. Nah, ini pun kalau ditanya menjawab, ya, kalau tanya yang mana tadi, ini saya, gitu ya, kelihatan orangnya. Kalau telepon, SMS, siapa nih? Atau di rumah datang, assalamualaikum, siapa nih? Jangan bilang saya, karena orangnya tidak terlihat. Sunnah Rasulullah bilang saya Abdullah, gitu. Karena beliau tidak menyukai siapa, saya, tapi tidak kelihatan. Kalau kelihatan ya saya ya Rasulullah, kayak Arabiyyun ini, ana ya Rasulullah, ya.
itu adab di antara adab Islam. Datang ke rumah, assalamualaikum. Ya, siapa? Saya. Itu tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Saya Abdul Rahman. Abdul Rahman mana? Gitu. Kasih tahu, jelas. Dalam Islam itu supaya ada kejelasan. Tanya saya hamba Allah. Gitu. Allah, semua hamba Allah. Hamba Allah. Kalau ditanya, kalau nggak ditanya ya nggak usah. Kalau nggak ditanya ya nggak usah. Pertanyaan dari hamba Allah ya sudah. Kalau nggak ditanya. Hada ya Rasulullah. Qala, beliau menjawab, fa idza dhuyyatil amanatu fantadhiris sa'ah. Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Beliau tentu tidak menjelaskan kapan pastinya waktunya, karena hal itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau menjawab ciri-cirinya, tanda-tandanya. Apabila amanah yang demikian besar telah disia-siakan. Amanah ada dua. Amanah yang Allah berikan kepada hamba, telah mengikat perjanjian untuk mentaatinya, mengimaninya, mendirikan salat dan seterusnya. Amanah antar hamba. Ya. Kalau orang itu bertanya lagi, ini dibolehkan di majelis ilmu apabila bersoal jawab, kalau tidak atau belum paham bertanya seperti A'rabiyun ini, kaifa idha'atuha, bagaimana amanat itu disia-siakannya? Kalau beliau menjawab, idza wussidal amru, apabila urusan telah diserahkan ila ghairi ahlihi, kepada yang bukan ahlinya, yang tidak berhak, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Menunjukkan bahwa salah satu jalan menuntut ilmu adalah bersoal jawab. Banyak hadis soal jawab Rasulullah SAW. Bahkan beliau bersoal jawab dengan Jibril alaihi salatu wassalam, yang kita kenal dengan hadis Jibril. Menunjukkan bahwa bagusnya pertanyaan, sebagaimana dikatakan ulama, adalah sebagian dari ilmu. Para penuntut ilmu harus belajar bertanya yang bagus. Karena kata ulama, husnus su'al nisful ilm. Bagusnya pertanyaan adalah setengah dari ilmu. Setengah lagi apa? Jawabannya. Maka jadilah satu ilmu. Sebagaimana dikatakan ulama di sini juga di kitab ilmu saya bawakan. Nanti akan kita bahas. Mengetahui tentang rijal, sanad hadis sah atau tidak, itu setengah ilmu. Setengahnya lagi memahami maksud hadis itu. Jadilah satu ilmu. Kalau kurang salah satunya, maka hanya setengah. Ya. Nah, menunjukkan bahwa ketika amanah itu disia-siakan, tidak diberikan kepada yang berhak, tidak diberikan kepada ahlinya, menunjukkan terjadinya kejahilan di permukaan bumi,
dan sedikitnya ilmu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman surat An-Nisa ayat berapa? 58. Coba lihat. Quran satu. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Perhatikan firman Allah surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menunaikan amanah-amanah kepada ahlinya. Siapa yang diperintah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Secara khusus tentunya para umara, ulil amri, khususnya ulil amri tertinggi, untuk memberikan amanah kepada para pejabatnya yang ahlinya di bidangnya. Ini ahli ekonomi, ini ahli ini. Kalau tidak ada yang terbaik, maka yang baik. Kalau kurang kebaikannya, kurang sedikit, jangan kurang banyak. Begitulah seterusnya. Cari yang terbaik. Kalau tidak ada, yang baik. Dan jangan sampai yang buruk. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha. Ulama umumnya, para mufassirin membicarakan tentang sebab turunnya ayat mengenai pemegang kunci Ka'bah. Turun-temurun dari satu keluarga, Utsman bin Talha. Ketika Fathu Makkah, Nabi meminta kunci Ka'bah kepada Utsman bin Talha. Karena ia bersama keluarganya, bapaknya itu memang ahlinya pemegang kunci Ka'bah. Sementara keluarga Nabi SAW itu menguasai ahlinya dalam siqayatul hajj, memberi minum air zam-zam kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Dan mereka juga minta agar dijadikan sebagai pemegang kunci Ka'bah, seperti paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib. Tapi Nabi SAW memberikan kepada Utsman bin Talha karena ahlinya. Lihat, amanah untuk memegang kunci Ka'bah. Dan terus sepanjang zaman, kalau tidak salah sampai hari ini, wallahu a'lam, dari keturunannya pemegang kunci Ka'bah, ahlinya. Keluarga ini memang ahlinya untuk urusan memegang kunci Ka'bah, kapan dia membuka, kapan dia menutup, dan seterusnya. Begitu. Jadi harus diberikan kepada ahlinya. Kalau tidak ahlinya, jangan, tidak boleh. Nanti masuk kita ke dalam hadis yang mulia. Jadi pelaku, salah satu pelaku dari tanda-tanda hari kiamat. Yakni apabila urusan telah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, fantaziri sa'ah, tunggulah kedatangan kiamat, tunggulah kedatangan hari kiamat, menunjukkan bahwa ketika amanah telah disia-siakan, maka itu salah satu dari tanda-tanda hari kiamat. Maka hadis yang mulia ini merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian dan kerasulan beliau Nabi Muhammad SAW
karena apa yang beliau katakan benar adanya. Terjadi. Yang diberi amanah adalah orang-orang yang khianat. Yang diberi amanah adalah orang-orang yang tidak ahlinya. Maka terjadilah kerusakan pada kepemimpinan. Ini kan permasalahan kepemimpinan, masalah keagamaan. Kalau sebuah pemerintah dia harus menyerahkan kepada ahlinya yang mengurus negeri bawahannya, amir, memilih orang-orang yang ahli untuk mengurus negeri. Begitu juga dalam masalah agama. Siapa yang diangkat menjadi mufti, ahli fatwa, harus ahlinya. Siapa yang menjadi qadi dan seterusnya. Siapa yang menjadi ustaz, siapa yang menjadi ahli ilmu, siapa yang berbicara ini. Nah, ini kan acak di dalam keagamaan. Apalagi sudah ada sosial media sosial. Ya, orang berbicara seenak yang bukan ahlinya. Ini berbahaya. Tidak boleh. Dan orang-orang baca itu, ikut. Orang menulis di media sosial, dia berbicara di YouTube. Dan sebagiannya sebagai pencuri. Tahu pencuri tidak? Dia mencuri dari ilmu orang. Kalau dalam ilmu hadis itu, rawi itu sangat lemah, sarikul hadis. Dia mengambil, tapi tidak disandarkan kepada orang banyak sekali. Itu bukan ahlinya, sama sekali bukan ahlinya. Dan tidak boleh memberikan amanah pada yang bukan ahlinya. Allah tabaraka wa ta'ala jelas sekali sih. Ya. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kemudian para pemimpin diperintah oleh Allah, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Dan apabila kamu mengadili di antara manusia, maka adililah dengan adil, hukumlah dengan adil. Ini kan khitab pembicaraan ditujukan kepada orang-orang yang memegang kekuasaan. Kalau mengadili manusia, adillah dengan adil. Berikan amanah, serahkan amanah kepada ahlinya. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Perhatikan. Allah mengajarkan kepada kamu dengan sebaik-baiknya, yang terbaik Allah ajarkan kepada kamu. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Alangkah besarnya hadis ini. Terus babu man rafa'a sawtahu bil 'ilmi. Haddatsana Abu Nu'man as-Sadusi wa Muhammad bin Fudail qala haddatsana Arif baca dulu baru diberitahukan siapa perawinya. Qala haddatsana Abu Awanah an Abi Bishr an Yusuf ibn Ma'ad an Safratin an Abdullah bin Amr qala تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نفسه على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويلا للعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. أبو النعمان السدوسي هو محمد بن فضيل أبو عوانة
Wattah al-Yashkuri, Abi Bishr, Ja'far bin Iyas, Yusuf ibn Mahab, Ibn Buhzat. Abu Nu'man Arim bin Fadl tadi sudah dijelaskan, namanya Muhammad, berarti Arim laqabnya. Arim laqabnya. Qala haddatsana Abu Awana Waddah al-Yashkuri. Abu Bishr, siapa Abu Bishr? Ada dua situ, siapa tadi? Ja'far bin Iyas. Ja'far bin Iyas. Yusuf bin Mahab. An Abdullah bin Amr qala, dari Abdullah bin Amr qala, ia berkata, takhallafa anna an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tertinggal di belakang kami, fi safratin safarna, dalam sebuah safar yang kami mengadakan perjalanan safar, tertinggal di belakang. Fa'adrakna, lalu beliau menjumpai kami, waqad sanas salatu, dan waktu salat telah masuk. Wa nahnu natawadda, dan ketika itu kami sedang berwudu. Faja'alna namsahu ala arjulina, kami pun mulai mengusap kaki-kaki kami, yakni mencuci kaki tetapi khafif, ringan, sehingga ada bagian yang tidak terkena air ketika mencuci kaki. Fanada bi'a'la sautihi, lalu beliau menyeru dengan suaranya yang tinggi, keras. Karena itu Al-Imam Al-Bukhari memberikan judul bab man rafa'a sautahu bil ilmi, orang yang mengeraskan suara ketika mengajar ilmu, yakni apabila ada hajat tentunya. Berarti hukum asal suara itu tidak boleh keras. Kalau keras nanti seperti himar, orang teriak-teriak tidak tahu. Boleh keras apabila ada hajat. Suara ini boleh kita keraskan apabila ada hajat. Seperti sekarang saya sedang mengajar, tentu kalau tidak memakai pengeras suara tidak akan terdengar. Jamaah begini banyak perlu memakai pengeras suara, dan ini walillahil hamd, Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan nikmat ini, tergantung untuk apa digunakannya. Dahulu tidak ada, dahulu ada mustamli, orang yang menyampaikan, karena yang hadir juga banyak sekali, dan disampaikan suaranya. Haddatsana, lalu sampai haddatsana fulan gitu. Kalau sekarang alhamdulillah dengan pengeras suara, ya. Nah, ini tentunya bab man rafa'a sautahu bil ilmi, jika ada hajat, lagi berkhutbah, berceramah, mengajar tentu di majelis-majelis besar. Tapi kalau di kelas juga tidak terlalu tinggi suara, kelas hanya beberapa orang. Atau hajat lain seperti kejadian ini, Nabi SAW melihat sebagian sahabat tidak sempurna dalam mencuci kedua kaki ketika berwudu, maka beliau menyeru
fanada bi'a'la sauti. Beliau menyeru dengan suara keras, wailul lil a'qabi minan nar. Marratain atau thalathan, 2 atau 3 kali beliau mengucapkan wailul lil a'qabi minan nar. Pencaplah, celakalah, binasalah bagi tumit-tumit yang akan dibakar api neraka. Kenapa? Karena tidak terkena air wudu. Dalam riwayat Al-Imam Ibnu Khuzaimah ada tambahan wailul lil dalam hadis yang lain wailul lil a'qabi wa butunil aqdam minan nar. Celaka bagi tumit dan telapak-telapak kaki yang tidak terkena air wudu akan dibakar oleh api neraka. Hadis ini nanti akan diulang oleh Al-Imam tepatnya di bagian Kitabul Wudu. Di sini dibawakan yakni karena Rasulullah SAW meninggikan, mengeraskan suaranya ketika memperingati para sahabat ridwanullah alaihim jami'an dengan suara yang tinggi. Yakni wudu itu meletakkan atau menyampaikan air dengan sempurna, dengan baik, dengan tepat ke tempat-tempat wudu. Kaki misalnya dicuci dengan sempurna sampai mata kaki sini, ya, sampai mata kaki di sini dicuci, tidak berlebihan, tidak mengurangi. Ada orang berlebihan sudah cuci lagi, cuci lagi. 3 kali itu menyalahi sunnah. Paling tidak 3 kali, 4-5 kali menyalahi sunnah, berlebihan. Asal-asalan itu nanti terkena hadis ini. Wailul lil a'qabi minan nar. Nanti kita akan lanjutkan insyaallah jika ketemu hadis ini lagi, dan memang akan dibawakan oleh Imam Bukhari di kitab wudu. Terus babu qaul muhaddits haddatsana wa akhbarana wa anba'ana. Terus wa qala Humayd kana 'inda wa qala lana, situ ada enggak? Enggak ada. ماذا؟ وقال الحميدي كان عند بني عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال الشقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. Ibnu Uyainah siapa? Sufyan bin Uyainah. Bab qaulil muhaddits, bab perkataan muhaddits, yakni orang yang meriwayatkan hadis, orang yang menceritakan hadis secara lughah, bukan istilah. Kalau istilah adalah perkataan seorang muhaddis. Muhaddis adalah orang yang menyibukkan diri dengan hadis, orang yang alim tentang hadis, baik tashih, tad'if dan seterusnya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah lugawi, secara bahasa.
yakni orang yang menceritakan hadis. Jadi ingin menjelaskan cara-cara orang menerima dan menyampaikan hadis, atau terkenal dengan nama tahammul wa adaul hadis, atau tahammulul hadis, tahammul wa adaul hadis, menerima dan menyampaikan hadis. Bab qaulil muhaddits haddatsana aw akhbarana aw wa amba'ana. Perkataan orang menyampaikan hadis, haddatsana telah menceritakan kepada kami, aw akhbarana mengabarkan kepada kami, atau amba'ana sama artinya, yakni ia mendengar dari lafaz syekh. Karena orang menerima hadis itu ada kalanya dengan jalan sama itu mendengar dari syekhnya, syekh yang menyampaikan hadis, para murid mendengar. Ya, ini dia lafaznya, haddatsana atau akhbarana atau amba'ana gitu. Wa qala lana al-Humaydi, berkata kepada kami, kata Imam Al-Bukhari. Di situ ada lafaz lana. Ada ya, ada yang tidak. Wa qala lana al-Humaydi, berkata kepada kami di sini Bukhari dan kawan-kawannya. Al-Humaydi, Al-Humaydi adalah Abdullah bin Zubair, seorang imam ahli hadis, bahkan ahli fikih di Makkah, murid terbaik Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia belajar kepada Al-Imam Asy-Syafi'i karena sama-sama orang Quraisy. Ketika Al-Imam Asy-Syafi'i di Makkah, Imam Asy-Syafi'i di Makkah hijrah ke Mesir, Al-Humaydi pun ikut hijrah ke Mesir. Pada tahun 204 Al-Imam Asy-Syafi'i wafat, maka Al-Humaydi kembali lagi ke Mekah dan jadi ulama, bahkan imam besar di Mekah yang mengajar di Mekah. Dan salah satu muridnya adalah Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari belajar kepada Al-Humaydi hadis dan fikih. Hadis dan fikih. Berkata kepada kami Al-Humaydi, kana inda Ibn Uyainah, adalah menurut Ibn Uyainah, yakni Sufyan bin Uyainah, haddatsana, lafaz haddatsana wa akhbarana wa amba'ana wa sami'tu wahidan. Beberapa lafaz tadi sama satu, yang menunjukkan murid mendengar dari syekhnya. Seperti saya membacakan hadis kepada antum, maka antum sama mendengar. Haddatsana kalau beramai-ramai, telah menceritakan kepada kami. Kalau sendirian, haddatsani. Sami'tu, sami'na, akhbarani, akhbarana, amba'ani, amba'ana, sama. Itu dahulu mereka para guru besar hadis menyampaikan hadis seperti itu. Menyampaikan hadis, dan muridnya ketika menyampaikan, meriwayatkan, haddatsana syekh fulan, akhbarana, sami'tu, amba'ana, amba'ani, begitu. Itu berarti babnya bab sama. Ada jalan yang kedua, qiraah, murid yang membaca, syekh mendengar. Seperti Suhail tadi membacakan, itu qiraah. Qara'tu, saya membaca kepada si fulan. Nah, kalau misalnya Suhail ingin meriwayatkan, qara'tu ala fulan, abi misalnya. Nah, kalau antum meriwayatkannya kuri'a,
Ana ustaz wa ana asma'u. Gitu. Nanti akan ada babnya. Hadis ini, bab ini dibawakan oleh al-imam untuk menjelaskan karena hadis itu ilmu dan masuk ke dalam bab ilmu, dan bagaimana cara menerima dan meriwayatkannya dijelaskan di sini. Ada dalam sama mendengar, berarti syekh yang membacakannya. Haddatsana atau haddatsani fulan dan seterusnya. Begitu dahulu. Lihat hadis itu kan ada sanadnya. Hadis sebelumnya, haddatsana kata Imam Bukhari, Abu Nu'man Arim bin Fadl. Arim ini tadi dijelaskan oleh Suhail, dia tanggung jawab sendiri karena saya nggak teliti. Dia teliti sendiri. Bukan dari saya, dari dia sendiri. Muhammad namanya ya, Muhammad bin Fadl, betul. Abu Awana, Waddah, Yashkuri. Ya, itu Imam Bukhari haddatsana. Abu Nu'man mengatakan qala haddatsana Abu Awana. Abu Awana mengatakan an Abi Bishr, an Yusuf dan seterusnya. Begitulah hadis. Begitulah riwayat, jelas. Kalau tidak ada ini maka bukan hadis. Karena itu kalau tidak membawakan sanad harus dijelaskan. Seorang membawakan hadis, siapa perawinya? Dijelaskan siapa perawinya, di kitab apa. Hanya riwayat Bukhari, Bukhari. Riwayat Muslim gitu. Kemudian dibawakan beberapa hadis, cuplikan hadis muallaq yang nanti dimausulkan oleh disambung sanadnya Imam Bukhari. Pertama, waqala Ibnu Mas'ud haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Lihat para sahabat menggunakan lafaz haddatsana. Telah menceritakan kepada kami Rasulullah SAW yang disifatkan as-sadiqul masduq, orang yang benar dan memang dibenarkan terus karena tidak pernah berbohong, selalu benar. Apa yang beliau katakan hak benar adanya, karena beliau menyampaikan dari Allah dan beliau adalah utusan Allah. Yang kedua, waqala Syaqiq. Syaqiq, siapa Syaqiq ini? Syaqiq bin Salamah al-Asli Abu Wa'il al-Kufi. Syaqiq bin Salamah Abu Wa'il al-Kufi an Abdullah di sini Abdullah bin Mas'ud sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatan. Sahabat kadang-kadang menggunakan sami'tu. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sami'tu, aku mendengar. Haddatsana, telah menceritakan kepada kami. Haddatsani, telah menceritakan kepadaku. Akhbarani, telah mengabarkan kepadaku. Akhbarana, telah mengabarkan kepada kami. Amba'ani, amba'ana, artinya sama dengan akhbarani, akhbarana. Begitu. Wa qala Hudzaifah, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Hudzaifah, telah menceritakan kepada kami dua buah hadis. Ini cuplikan-cuplikannya nanti akan dibawakan oleh al-imam. Wa qala Abu al-Aliyah an Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi ar-rabbih. Berkata Abu al-Aliyah dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang ia riwayatkan dari Rabbnya. Apa yang ia riwayatkan dari Rabbnya. Ini berarti boleh dengan an. Dengan apabila telah ada kepastian bahwa ia mendengar dan berjumpa. Seperti Ibnu Abbas berjumpa dengan Nabi SAW, dan Nabi SAW telah ada kepastian mendengar dari Rabbul Alamin. Ini salah satu lafaz yang menunjukkan hadis qudsi.
Tapi dibawakan oleh Al-Imam di sini untuk menjelaskan salah satu bentuk riwayat menyampaikan hadis dari fulan, dari fulan, dari fulan, an fulan, seperti an Bishr, an Yusuf. Dengan syarat, kalau menurut Bukhari, Abu Awana telah ada liqa dengan Abu Bishr, telah ada liqa dengan Abu Bishr, Ja'far bin Iyas, ada liqa, bertemu walaupun sekali, baru boleh dia mengatakan an. Begitu juga Abu Bishr telah ada liqa, mendengar dan berjumpa dengan Yusuf bin Mahak. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. Berarti seseorang itu dalam menyampaikan hadis boleh dengan lafaz an, dengan syarat dia memang telah mendengar dari syekhnya dan telah ada liqa. Liqa itu pertemuan, perjumpaan dengan syekhnya. Selanjutnya ia meriwayatkan an rabbi, an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, boleh. Ya, itu syarat di Bukhari. Kalau sebagian imam yang lain tidak mensyaratkan harus ada liqa, tapi semasa saja. Terus حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة. Siapa Qutaibah? Qutaibah bin Sa'id bin Jamil. Qutaibah bin Sa'id. Hadis ini nanti akan dibawakan lagi oleh Al-Imam, tetapi dibawakan di sini untuk menjelaskan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Al-Imam meriwayatkan sampai kepada Ibnu Umar, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha. Sesungguhnya di antara pohon ada sebuah pohon yang tidak gugur daunnya. Wa innaha mathalul muslim. Sesungguhnya pohon itu seperti seorang muslim, yakni permisalan. Maka Nabi SAW bersabda, fahaddithuni, ceritakan, kabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku pohon apa itu yang sama dengan seorang muslim. Dibawakan oleh Al-Imam di sini untuk menjelaskan lafal haddatsani, hadisni, fahaddithuni, fahaddithuni ma hiya, beritahukan kepadaku pohon apa itu. Fawaqa'an nasu fi syajaril bawadi, maka manusia mulai mereka mengatakan bahwa itu pohon-pohon yang ada di lembah-lembah. Qala Abdullah, berkata Abdullah bin Umar, rawi hadis ini, wa waqa'a fi nafsi, di dalam hatiku berkata, annaha an-nakhlah, pohon itu adalah pohon kurma. Fastahyaitu, tetapi aku malu. Ini ada sebabnya, nanti akan kita bahas. Thumma qalu,
Kemudian mereka, para sahabat berkata, hadithna ma hiya ya Rasulullah. Ceritakan, kabarkan kepada kami ya Rasulullah, pohon apa itu? Qala hiya an-nakhlah, kurma. Yani pohon kurma, kemanfaatannya dari awal sampai akhir. Baik ikhwan, panjang cerita kita, tetapi satu bab lagi, silakan saja. Babu طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. Ini bab bagus sekali. Imam, bab tarhil imam. Imam yang dimaksud, yakni ulama, orang alim, pengajar. Al-mas'alah, bab tarhil imam al-mas'alah, melemparkan masalah, ya, memberikan pertanyaan masalah itu, memberikan pertanyaan, melemparkan pertanyaan ala ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya, murid-muridnya, teman-temannya, liyahtabira ma 'indahum minal 'ilm, untuk menguji ilmu yang ada pada mereka, untuk menguji ilmu yang ada pada mereka. Karena itu di sekolah-sekolah diadakan ujian ini dan ujian itu untuk menguji. Perlunya ujian, perlunya di tes, dibawakan lagi hadis yang sama. Karena Nabi SAW bertanya ketika beliau menjelaskan ada sebuah pohon yang mirip sama dengan seorang muslim, pohon apa itu? Itu kan melemparkan pertanyaan kepada sahabat agar jawab, untuk mengasah otaknya. Terus baca. Haddatsana Khalid bin Makhlad, haddatsana Sulaiman, haddatsana Abdullah bin Dinar, Ali bin Umar, عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي قال فوقع في نفسي أنها النخلة قال عبد الله ماذا؟ قال عبد الله di situ qala Abdullah. Ada qala Abdullah di situ atau qala Abdullah? Cetakan dia ini ada macam-macam cetakan. Terus fawaqa'a في نفسي أنها النخلة ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة. Siapa itu? Khalid bin Makhlad al-Qatwani, Sulaiman al-Qatwani. Ya. Terus Sulaiman bin Mihran. Ya. Salah. Bukan Sulaiman bin Mihran sih. Sulaiman bin Bilal. Yani tidak selalu Sulaiman, kan Sulaiman bin Mihran al-A'mash, ini Sulaiman bin Bilal. Salah teliti. Ya, kita lanjutkan lain waktu masalah ini. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.